kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati sahibul hajat atau sahibul musibah, Bapak RT Hurmat RT Mica beserta seluruh keluarga besarnya, Bapak Amil Miin, Bapak Haji Sarpan, Bapak RW, Bapak RT 123, RW 05, Bapak RW Bapak Jaro Marja, dan semua yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah selama 7 hari Bapak Ibu semuanya menyempatkan membantu keluarga untuk mendoakan almarhumah Ibu Sa'anah binti Mica. Insya Allah beliau berpulang ke rahmatullah dengan membawa iman dan Islam. Insya Allah beliau meninggal husnul khotimah. Dan kita semuanya berharap pada saat kita akan menyusul, karena cepat atau lambat pasti kita akan menyusul almarhumah. Mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman dan Islam, dan kita wafat husnul khotimah. Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an disebutkan tentang kematian itu, bahasa Arabnya adalah al-maut dan kadang-kadang disebut dengan al-yakin. Yang al-maut misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian apabila kalian sudah akan dihadiri kematian, kalau akan menjelang meninggal, kalian diwajibkan untuk memberikan wasiat kepada karib kerabat dan orang tua atau ayah ibunya. Karib kerabat ini sebagai hak bagi orang yang bertakwa, haqqan 'alal muttaqin. Ini ayat ada dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Hanya saja para ulama menjelaskan, memberi tahu mengenai ayat ini yang tadi isinya wasiat kepada ahli waris. Disebutkan kalau kalian mau meninggal maka tulis wasiat. Ini ayatnya begitu, tetapi oleh para ulama disepakati ini adalah kana hadhil ayatu mansukhotan. Ayat ini telah terhapus ketentuan hukumnya dengan ayat-ayat yang ada pada surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Di sana ada ayat-ayat mengenai faraid. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarok wa in kanat wahidatan falahan nisfu ila akhir hadhil ayah. Allah mewasiatkan kepada kalian tentang pembagian warisan kepada anak-anak kalian bahwa jatah anak laki-laki 2 kali lipat bagian perempuan. Kalau anak perempuan itu 2 atau lebih maka jatahnya 2/3. Kalau ayah ibunya maka memperoleh jatah warisan 1/6 kalau pas meninggal almarhum sudah punya anak. Tetapi kalau belum punya anak maka ibunya memperoleh 1/3, sisanya untuk bapaknya. Ini begitu warisan itu di dalam hukum Islam. Bukan hanya dari bapak ke anak, tetapi juga dari anak ke bapak. Ini Ibu Sa'anah kan wafat. Seandainya beliau punya sejumlah harta warisan, maka sebetulnya yang mendapat warisan itu ya bapaknya.
Bapak Miza mendapat warisan dari almarhum selain suami. Karena Ibu Sa'anah sudah punya anak, sudah ada kan ya? Sudah ada anak 2, walaupun 1 ya juga sudah mempengaruhi jatah suami. Suami akhirnya memperoleh jatah hanya 1/4 suami. Karena waktu meninggal almarhumah sudah punya anak. Lalu Pak RT Miza itu sebetulnya kalau anak Ibu Sa'anah ada yang laki-laki nggak? Anaknya dua-duanya perempuan, berarti Bapak RT Miza dan Ibu masing-masing dapat 1/6 dari warisan anaknya ini. Tuh begitu tuh. Ini saya bukan lagi memprovokasi bagi waris, tapi lagi menerangkan bahwa waris itu bukan hanya dari atas ke bawah, tapi juga dari bawah ke atas. Karena saya baru saja selesai menjawab pertanyaan seseorang, ini tampaknya orang lumayan berada dan asli dari turunan Yaman, ya, namanya Ibu Firdaus dari Solo, datang nyempetin datang ke MUI, dan saya yang menemui serta menanggapi permasalahannya. Lah ini ibu ini ingin menguruskan warisnya karena seorang ibu meninggal seorang bapak meninggal terlebih dahulu sebelum emaknya. Ada seorang bernama Ibu Aminah masih hidup, tapi anaknya Pak Salim meninggal duluan. Lah padahal Pak Salim punya saudara-saudara yang seayah. Jumlahnya ada sekitar 8. Ini orang Arab. Lah sebetulnya kalau menurut ilmu waris yang zaman dahulu, ketika anak meninggal terlebih dahulu dan punya anak seperti Ibu Sa'anah ini kalau warisan yang murni dari ajaran Islam semata-mata, hukum waris Islam, itu kedua cucu Pak RT Miza yang putrinya Bu Sa'anah itu istilahnya adalah mahjub. Mahjub itu terhalang oleh paman-pamannya. Masalahnya saya tidak tahu persis Ibu Sa'anah punya adik, punya kakak enggak yang laki-laki? Adik laki-laki? Ada. Nah, kalau ada dalam Islam ini begini awalnya. Cucu yang adalah putrinya Ibu Sa'anah itu menjadi terhijab oleh paman. Terhalang. Tetapi hukum Islam yang kontemporer, yang modern, dalam setiap ketentuan hukum waris di berbagai negara, termasuk di Mesir, di Yordania, di Tunisia, di Aljazair, di Maroko, di Oman, termasuk Indonesia, itu ada kewajiban atau mereka menamakan istilahnya adalah wasiat wajibah. Cucu yatim ini kan yatim, tapi dalam ini piatu ya. Cucu piatu itu yang tadinya nggak dapat, maka ketentuan hukum waris yang modern sekarang ini memperoleh jatah dengan nama wasiat wajibah. Negara-negara lain seperti itu memberi nama, tetapi Indonesia memberi nama ini adalah ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti yang ada dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam. Ini jarang nih ceramah seperti ini di tempat kematian. Ya, dan ini penting. Jadi anak yang tadinya terhijab oleh doktrin ilmu waris dahulu, Indonesia termasuk negara lain menetapkan dia tetap harus dapat untuk menggantikan posisi ibunya. Begitu. Nah, ini artinya apa? Bahwa di dalam Islam soal waris itu detail. Tadinya wasiat disampaikan kepada ahli waris, tetapi karena ayat-ayat warisan turun belakangan yang menjadi penghapus ketentuan hukum tentang soal wasiat,
Maka kemudian Rasulullah juga bersabda, wa atu kulladzi haqqin haqqahu ala la wasiyata liwarithin. Berikanlah hak kepada setiap orang yang berhak menerima. Ketahuilah bahwa wasiat tidak berlaku bagi ahli waris. Sejak Rasulullah bersabda itu, sejak An-Nisa 11-12 turun, maka tidak boleh lagi memberikan wasiat kepada ahli waris. Karena apa? Karena Allah telah menetapkan tadi ketetapannya mengenai sak pikul sak gendongan, seorang laki-laki 2 kali lipat jatahnya anak perempuan. Bapak itu memperoleh 1/6 kalau ada anak, kalau nggak ada anak itu dapat 1/3. Istri dapat 1/8 kalau ada anak, kalau nggak ada anak 1/4. Suami dapat 1/4 kalau ada anak, kalau nggak ada anak dapat separuh. Makanya kalau yang enak memang menikah dengan janda kaya, nggak lama jandanya mati. Tuh enak tuh. Karena apa? Jandanya nggak punya anak, kebunnya lebar, duitnya banyak, emasnya banyak, itu kemudian warisannya kepada yang menikahi itu. Makanya kalau nikah tolong cari yang emasnya banyak. Dia punya Mas Karyo, Mas Bambang gitu ya. Nah, jadi yang emasnya banyak. Ini omong-omong soal ceramah ilmu waris ini penting. Ya, dan saya mengajar ilmu waris di berbagai tempat. Kadang-kadang ada konsultasi tertentu di MUI, ya saya yang jawab. Ada yang tidak puas dengan jawaban kiai yang lebih sepuh lagi, saya yang maju. Karena apa? Kalau yang kiai sepuh barangkali tidak ikut dengan ketentuan kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu enak sekali karena apa? Sebelum dibagi waris tentu ada utang-utang, ada wasiat-wasiat, lalu suami istri itu yang paling banyak memperoleh. Itu namanya jatah gonogini. Tuh di dalam kompilasi hukum Islam ada gonogini. Ini Pak Parto, siapa namanya? Pak Supardi. Ya maksudnya suaminya Pak ini, suaminya Bu Sa'ana. Itu seandainya mau tunduk dengan aturan kompilasi hukum Islam, itu ada ketentuan mengenai gonogini. Nah, masalahnya gonogini itu dihitung sejak terjadi perkawinan. Jadi perkawinan pertama sampai hari H meninggal atau hari H cerai itu dihitung berapa lama. Sejak berapa lama itu dia punya warisan apa saja, punya harta apa saja. Itu yang langsung diparu 50-50. Yang separuh untuk almarhumah, yang separuh untuk yang masih hidup. Begitu. Itu suami istri dulu, anak antar-antaran. Suami istri berbagi 2 dulu. Tapi dihitung dari sejak nikah. Kalau Bapak siapa lagi namanya? Bapak Supardi menikahnya nyambung, hitungnya dari nyambung itu. Ada nggak harta yang ngumpul dari nyambung itu? Gitu. Kalau nggak ada, ya jangan ngomong. Nah, jadi itu artinya dihitung sejak terjadi perkawinan, lalu itu langsung bagi 2. Pasalnya begini bunyinya. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidupnya lebih lama. Contoh cerai mati ya ini. Karena Bu Sa'ana wafat, berarti terpaksa terjadi perceraian. Perceraiannya mati. Ada cerai hidup. Jadi kalau cerai mati gara-gara salah satunya wafat, cerai hidup gara-gara salah satunya mati. Bingung dah. Cerai mati gara-gara salah satunya wafat. Pasti harus cerai kan? Karena Ibu Sa'anah dikubur, Pak Supardi mana mau dikubur, masih hidup kan? Itu artinya cerai wafat gara-gara salah satunya mati, tetapi cerai hidup gara-gara salah satunya mati. Mati rasa, nggak lagi tertarik sama pasangannya, tertarik sama bini orang. Nah ini kacau ini. Tertarik sama bini orang akhirnya apa? Terjadi perang Brontoyudo dan akhirnya apa? Cerai. Nah itulah kalau udah terjadi cerai kan cerai juga akhirnya. Cerai hidup. Cerai hidup gara-gara satunya mati. Mati apa? Mati rasa, nafsunya sama bini orang.
bini sendiri nggak nafsu lagi, malas sudah 50 tahun udah malas-malesan gitu. Nah itu akibatnya apa? Kalau terjadi cerai hidup juga itu ada gono gini. Pasal 97 mengatakan janda atau duda berhak separuh atas harta warisan. Ini ngomong-ngomong warisan sampai budek, kalau ada duitnya lumayan, kalau nggak ada duitnya ya ngomong doang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita.